Assalamualaikum guys. Jadi balik lagi di channel Wortel Official. Pada kali ini aku mau kasih tahu tentang uji reliabilitas melalui SPSS. Nah, apa sih itu reliabilitas? Nah, reliabilitas adalah suatu tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu menjadi objek ukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap sama atau konsisten. Hasil pengukuran itu harus tetap sama jika pengukurannya diberikan kepada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula. Alat ukur yang reliabilitasnya tinggi disebut alat ukur yang reliabel. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Reliabilitas tidak sama dengan validitas, artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tetapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan secara berulang-ulang kepada subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Jadi tujuan dari penggunaan reliabilitas yaitu untuk menunjukkan konsistensi skor yang diberikan responden satu dengan yang lainnya. Nah, adapun untuk menguji reliabilitas menggunakan SPSS. Sebagai berikut. Nah, buka dulu aplikasinya. Aplikasi SPSS-nya akan terlihat seperti yang di layar ini. Terus ada variable view. Nah, pada variable view, sebelumnya kita sudah harus punya data yang berasal dari angket. Misalnya yang pertama itu ada item di name-nya itu item 1. Di name ini tidak bisa menggunakan spasi, jadi untuk menggunakan agar berjarak yaitu menggunakan garis. Sampai item misalnya ada 7 pertanyaan, maka ditulis ke 7-nya. Nah, setelah itu ubah lagi desimalnya ini menjadi 0. Labelnya tidak diisi, terus ke measurenya scale. Nah, setelah itu klik data view.
pastikan sebelumnya kita punya data Excel-nya. Nah, salin aja datanya. Terus kita tempel deh. Nah, setelah ini maka klik lagi analyze. Nah, terus ada scale, terus reliability analysis. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Dan kita pindahkan semua item ini ke sebelahnya. Nah, terus modelnya ini pilih model alpha. Bukan ada macam-macam nih modelnya. Ya, pilih model alpha. Terus langkah selanjutnya klik statistik. Nah, jangan di OK kan dulu. Klik statistik. Nah, terus pilih scale F item delete. Terus continue. Setelah continue tadi, klik OK. Maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk menghitungnya, kita bisa menghitung di tabel yang kedua, yaitu Cronbach alpha. Nih, N diketahui dari tabel di sini ada N of item, maksudnya banyaknya item atau butir pertanyaan angket. Nah, tadi kan ada 7 buah pertanyaan dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,850. Karena nilai Cronbach alpha 0,840 ini lebih dari 0,60. Nah, jadi untuk pengambilan dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas, yaitu jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka kuesioner atau angketnya itu dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, jika nilai Cronbach alpha-nya ini kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angketnya itu dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, karena di sini nilainya 0,840 lebih besar dari 0,60, maka dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas pada angket tadi disimpulkan bahwa ketujuh atau semua pertanyaan angket variabel tadi adalah reliable atau konsisten. Bisa juga kita menghitung atau menyimpulkannya melalui item yang di sini, yang tabel ke-3. Nah, di nilai Cronbach alpha. Pada Cronbach alpha, F item delete. Dalam tabel ini diketahui Cronbach alpha untuk ke-7 item, untuk ke semua item,
ini lebih dari, semuanya ini lebih dari 0,60, maka ketujuh item ini, pertanyaan angket tadi, itu reliable pertanyaannya, ketujuh itemnya. Oke, untuk yang tabel pertama ini memberikan informasi tentang jumlah sampel atau respon. Nih, jumlah sampel atau respon yang dianalisis dalam program SPSS, yakni sampelnya itu ada 20 orang. Dan karena tidak ada yang kosong, maka valid, terisi semuanya. Valid 100% karena terisi semuanya. Dari data yang tadi, diperoleh responnya ada 20 orang. Dan itu terisi semua. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya kita simpan datanya. Dan selanjutnya yaitu uji COSTAB, C-square, dan analisis deskriptif. Pada video selanjutnya kita akan bahas